Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, juga bapak-bapak dari Polsek Taman yang telah menyampaikan himbauan agar kita sebagai warga betul-betul menjaga keamanan, ketertiban, kehidupan bermasyarakat ini, karena memang meskipun Ramadan, peristiwa-peristiwa terkait dengan ketertiban kehidupan masyarakat itu masih saja ada gangguan, gitu nggih Pak nggih. Mudah-mudahan kampung kita ini aman, tertib, semua melaksanakan ibadah siam. Karena siam itu pengertiannya bukan sekedar tidak makan, tidak minum mulai pagi sampai sore, tapi menahan diri, menahan anggota tubuh ini jangan sampai melanggar. Itu juga puasa. Melanggar lisan kita ini jangan sampai berkata yang tidak baik. Jangan sampai hidup ini tidak memiliki arti dan makna alias sia-sia. Maka kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasudi. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga puasa itu minal lahwi, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, itu dijaga. Warrofasi, ucapan-ucapan yang tidak baik itu juga dijaga. Wa qaulu zuhri, ucapan-ucapan yang bersifat menimbulkan kerusakan itu juga dijaga. Bohong, mencaci maki itu dijaga. Wal jahlu, perbuatan-perbuatan yang memang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu itu juga dijaga. Jadi kalau puasa itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah lah ketertiban ini bisa terjaga. Apalagi selama puasa ini kita ini melakukan sesuatu terkait dengan keyakinan kita yang luar biasa makna artinya. Apa? Puasa itu kita mengasah. Poso itu pasahan. Yang diasah itu batin. Supaya batin ini tajam. Jare wong Jawa landhep. Lek wis tajam itu bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, Allah itu selalu menyertai kita. Perasaannya itu seperti itu. Itu namanya hati yang peka, hati yang sensitif. Allah menegaskan orang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Karena apa? Peka, sensitif, merasakan kebesaran Allah, merasakan Allah itu maha. Allah itu yang menciptakan kita ini, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menggerakkan matahari. Kalau matahari diberhentikan oleh Allah, ya akan berhenti. Memang Allah yang menciptakan. Hati ini tajam merasakan kehadiran Allah itu. Sehingga kemanapun kita ini berada, kita ini merasa diperhatikan.
dilihat, diawasi oleh Allah. Itu penting itu. Kalau sudah seperti itu, orang akan melahirkan sikap yang namanya ihsan. Ihsan itu artinya baik yang tertanam di dalam jiwa, sehingga perilakunya menjadi soleh, yang kemudian disebut dengan amal soleh. Kuncinya itu. Jadi Ramadan sebenarnya membuat kita bisa menjadi orang yang beramal soleh. Oleh karena itu puasa ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga puasa anggota tubuh. Bahkan kata Al-Ghazali, puasanya hati itu juga penting. Tuh. Karena Allah itu nggak bisa kita lihat, tapi kita yakini ada. Cuma Allah itu sering jauh gitu loh dari hati kita. Kenapa? Kita nggak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Dekatnya Allah itu bagaimana? Yang merasa disertai Allah itu. Makanya dalam kajian itu sering kita sampaikan, orang itu kalau berbuat salah itu merasa gak tenang, karena ia akan dikejar-kejar terus oleh azab Allah sampai ia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Itu tentu kepekaan hati. Maka kata Allah, afa aminu makra, apakah mereka itu merasa aman dari kejaran ancaman azab Allah? Fala ya'manu makra wa ilal qaumul khasirun. Tidak akan orang itu merasa aman dari ancaman azab Allah, melainkan orang-orang yang rugi. Jadi orang beriman itu kalau berbuat salah tidak enak, hatinya itu nggak tenang, nggak tentram. Kemana-mana itu diikuti oleh Allah dan diancam oleh Allah dengan azab. Dikejar aparat keamanan seseorang itu tidak tentrem kok. Nah, apalagi Allah yang tahu terus itu dan mengintai terus. Itu namanya hati yang peka, hati yang tajam itu seperti itu. Dan Ramadan dengan segala ibadahnya, wabil khusus ibadah puasanya, itu bisa mempertajam batin sampai pada tingkat seperti itu. Sehingga kata Rasulullah, antak butawah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa seperti itu, yakin bahwa Allah itu memperhatikan dan melihatnya. Itu yang melalui jasa ini para jemaah. Yang kedua, orang puasa itu juga kata Nabi, asyamu junnatun, membangun beteng di dalam hatinya. Beteng untuk membetengi imannya, untuk membetengi nafsunya. Jangan sampai nafsu itu dikuasai hawa. Sebab kalau orang itu sampai nafsunya dikuasai hawa, maka gambaran kehidupannya seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Akan seperti itu. Tapi diingatkan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, sakarepmu, kon balapan yo sakarepmu, merconan yo sakarepmu gitu loh. Tapi ingat setiap perbuatanmu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan. Itu yang harus direnungkan. Wahbib masyita fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu sukai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Nah, jadi kalau nafsu itu sudah dikuasai hawa, orang akan sekehendaknya berbuat sekehendaknya, seneng sekehendaknya, tidak kemudian berusaha apa yang aku lakukan ini disenangi apa tidak, diridhoi apa tidak oleh Allah. Tidak. Itu namanya orang nuruti nafsunya, yang kemudian disebut dengan hawa nafsu, karena nafsunya dikuasai hawa. Orang yang begini ini oleh Allah diancam dengan apa? Disediakan tempat tinggalnya itu neraka. Karena apa? Dia akan selalu melampaui batas di dalam perbuatan tingkah lakunya itu. Orientasinya selalu dunia, tidak pikir akhirat, lali Allah. Dan itu diungkap dalam Quran.
Fa amman toho. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, orientasi hidupnya hanya dunia semata, senang semata. Maka jahanamlah yang disiapkan sebagai tempat kembali. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, mengendalikan nafsunya, tidak dikuasai oleh hawa, maka surgalah yang disiapkan sebagai tempat kembali. Nah, Ramadan itu dengan ibadah siang kita membangun benteng untuk memperkuat nafsu kita. Maka kata Nabi, asyamu junnatun. Serbuan hawa itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Maka benteng ini menjadi penting. Caranya bagaimana? Siam ini, maka mudah-mudahan siam yang kita lakukan sudah hari yang ke-6, besok hari yang ke-7 itu akan menjadi lebih baik. Sebab menjelang hari raya ku macam-macam ngoten lho wong niku nggih. Masjid tambah kosong, pasar ngoten lho tambah niku. Ngoten lho Pak nggih. Pak polisi tambah sibuk, mergo apa? Akeh wong nang embong gitu. Kata dia balik nang masjid kabeh kan ayem. Jalan ya tenang kan gitu. Nah ini gitu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik sehingga benteng kita menjadi kuat, ya hati kita menjadi peka, kita menjadi orang-orang yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.